Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat datang dalam acara Special Talk Show International Mass Festival 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya akan memandu acara pada malam hari ini di International Mass Festival 2022 Special Talk Show. International Mass Festival atau yang biasa disebut IMF merupakan event budaya internasional yang diadakan sejak tahun 2014 yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan dalam keberagaman melalui pertunjukan seni topeng. IMF tahun 2022 ini mengangkat tema Marvelous Mass dan dengan harapannya IMF mampu menyatukan keragaman daerah, bangsa, dan bahasa melalui pertunjukan topeng. Nah, Sobat Budaya yang sedang menyaksikan acara ini yang ada di room Zoom dan nantinya akan disiarkan di YouTube, dalam talk show ini juga kita akan mengenal lebih jauh tentang pertunjukan seni topeng dari negara tetangga kita. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? Negara tetangga dari Indonesia. Kalau jawabannya Singapura, jawaban kamu adalah Malaysia. Betul sekali. Kita akan berbincang-bincang dengan artis dari artis topeng ya lebihnya ya, atau nanti ada koreografer juga dari Malaysia nih. Jadi buat teman-teman boleh banget kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya dengan narasumber-narasumber yang telah hadir di sini, udah pada on cam ya narasumbernya. Jadi teman-teman jangan lupa juga ikutan on cam ya, biar tahu nih wajah cantiknya, wajah gantengnya malam hari ini. Dan sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya, saya kenalkan, saya Diandri Putri yang akan memandu acara pada malam hari ini. Bisa dipanggil Putri saja ya untuk nanti para narasumber ya. Oke, dan kita akan berkenalan dulu nih untuk narasumbernya nih. Wow, sudah ada banyak ya yang datang ya. 1, 2, 3, 4. Waduh, ini 5 ada semuanya datang semua ya. Ada Dr. Nurzizi Zulkifli, ada Dr. Pei Anye, dan ada Kak Amandus Paul dari Anak Seni Asia, ex-CCA University Teknologi Mara nih. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam. Halo. Oke, halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Ada juga nih narasumber satu lagi nih ya, ada Kak Khairul Maknani dari Vita Dance Theater University Teknologi Mara, Malaysia juga. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Ya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Sudah siap nih, saya tanya-tanya nanti. Oke, Ya, sudah siap. Oke, insya Allah siap. Oke, yang pertama ada Dr. Nurzizi Zulkifli dan juga Dr. Pei An. Mereka adalah dokter sekaligus dosen Universitas Teknologi Mara. Dan berikut ada juga Mandus Paul Panan, penampil dari University Teknologi Mara juga dari Malaysia. Dan juga ada Khairul Makna, koreografer dari Vita Dance Theater University Teknologi Mara. Baik. Kita sudah berkenalan ya dengan tamu-tamu kita hari ini, dan nanti untuk berkenalan lebih lanjutnya bisa berkenalan sendiri ya, Bapak, Ibu, Kakak, Abang, guys. Sama nggak semuanya nih jadinya ya, dengan teman-teman yang ada di room Zoom ini dan juga ada di live YouTube nantinya ya. Oke. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya. Nanti yang akan saya tanyakan kepada narasumber-narasumber yang telah hadir di sini yang sudah di spotlight ya. Ada 4 narasumber kita seputar pertunjukan seni topeng Malaysia dan persiapan menjelang International Mass Festival 2022. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Mungkin boleh perkenalan dari Dr. Nurzizi dulu boleh. Silakan. Oke, maaf ya kalau line internet saya dia beritahu tidak stabil. Jadi kalau saya hilang mungkin teman-teman bisa terus sambung. Jadi perkenalan apa? Perkenalan diri ke Putri?
Iya boleh, silakan. Kenalan diri dari Okey. mana? Begitu. Okey. Boleh, selamat petang atau malam untuk semua. Saya Nurzizi Zulkifli, bermula sebagai aktor, kemudian direktor teater. Jadi untuk kali ini kami berkolaborasi untuk satu karya. Maknanya saya dari sebagai pemuisi, ya, seorang penulis puisi juga, dan aktor, makanya kita berkolaborasi bersama dengan Encik Amandus, juga aktor juga, ya, aktor, choreographer, dancer, dan juga Dr. Pei An, musician. So I think this is beyond the collaboration of mask. Maybe kita juga ada multidisciplinary di situ, ya. Okey, itu pengenalan permulaan dari saya. Alright, salam perkenalan. Salam kenal juga Dr. Nurzizi. Ini boleh sapa-sapa juga teman-teman yang ada di sini yang menyaksikan acara ini, Dr. Pei-an dan Kak Amandus, boleh untuk say hi nih. Okey, saya Amandus Paul. Saya juga adalah pensyarah di Universitas Teknologi Mara, atau di sini lagi dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara, dan di bawah College Pengajian Seni Kreatif, atau juga dipanggil sebagai College of Creative Art. Dan ini adalah kolaborasi yang pertama untuk kami bertiga sebenarnya, Dr. Nurzizi, Dr. P.N.Yo dan saya sendirilah. Saya juga terlibatlah dalam beberapa persembahan tarian, persembahan topeng sebelum ini, dan itulah sedikit perkenalan mengenai diri saya. Ya. Baik, terima kasih. Semuanya. Hai semuanya, oke. Boleh ke Dr. Pei-an? Ya, boleh I cakap bahasa dengan bit slow sikit, ya, dan campur-campur dengan bahasa Inggeris. Selamat malam semua. Saya juga bicara dari Universiti Teknologi Mara sama dengan Dr. Zizi dengan Encik Amandus. So saya sebagai seorang pemuzik dalam ensemble kita ni, so this is the first time kita collaborate dalam karya macam ni dengan pertunjukan dengan topeng, dengan puisi, and then dengan seperti yang Dr. Nurzizi cakap, is interdisciplinary. So this is a very interesting collaboration for us. So yeah, that's about me. Oke, thank you. Kita beralih ke Cik Carol Marknane. Saya panggilnya Cik juga nih, jadi ikut-ikutan ya. Nggak apa-apa kan ya? Okey, hai, selamat malam. Sebenarnya nama saya Khairul Anwar bin Zainuddin. Itu adalah nama stage untuk pentas lah, nama pentas yang dikenali ramailah dengan nama itu. So jadinya saya juga merupakan seorang pensyarah di UiTM di bahagian Cik Amandus cakap tadi, College Pengajian Seni Kreatif di bawah Pengajian Seni Persembahan lah sebenarnya. Sama kami masih kita berkolaborasi juga sebenarnya, bertukar idea sama-sama lah sebenarnya. Ya, itu dia. Oke, terima kasih. Berarti ini dari satu university ya, Universiti Teknologi Mara nih ya, Malaysia. Wow, ini keren sekali ya nih narasumber kita pada Saya akan bertanya lagi nih mengenai bagaimana sih kira-kira Dr. Nurzizi, Dr. Pei-an, Cik Amandus, Cik Khairul juga mengetahui IMF 2022 ini. Boleh dong tolong dijelaskan nih. Okey, saya jawab dululah. Okey. Sebelum ni sebenarnya kalau ikutkan saya tidak mengetahui mengenai IMF ni sebenarnya yang diajukan oleh pihak Indonesia. Sebelum ni saya hanya tahu adalah Andong Festival yang di Korea lah sebenarnya. So makanya sebenarnya Cik Amandus yang memperkenalkan saya di IMF ni. Kata, why not kita masuk untuk IMF? Kata, IMF tu apa dia? Kata, festival macam Andong tapi sebenarnya buat di Indonesia. So jadinya macam okay, why not, kita nak try lah. Maksudnya I pun excited juga nak buat benda tu. So jadinya sebenarnya dah lama saya nak membuat karya mengenai topeng. Sebelum ni pernah buat di Korea pada tahun 2001 kalau tak silap.
So itu kali pertama dan yang ini adalah kali kedua lah sebenarnya. So Cik Amandus yang memberitahu saya mengenai ini sebenarnya. Okay, terima kasih. Boleh, silakan dilanjutkan. Siapa duluan nih? Mungkin Cik Amandus dulu juga boleh. Oke. Saya sebenarnya join festival ni pada kali yang pertama tu adalah pada tahun yang pertama dianjurkan, iaitu 2014. Dan sebenarnya penganjurnya juga itu adalah teman saya yang kami juga berjumpa di satu festival yang Cik Khairul kata tadi, which is Andong Mas Festival. Jadi ini pada saya adalah satu jaringan atau networking yang baguslah. Jadi saya ingin terus promosilah IMF ni kepada orang di luar sana untuk terus terlibat ataupun join lah festival ni. Baik, terima kasih. Silakan Dr. Narzizi. Encik Amandus ni sepertinya duta IMF di Malaysia. Terus terang saya katakan. Dia mempopularkan perkataan IMF dan juga International Mass Festival itu di mungkin lingkarannya dan mungkin lingkaran yang lebih luar. Jadi kerana tadi dia setiap tahun ya dia selalu terlibat. Jadi kita jadi curious macam saya. Curious bukan curious macam bagaimana ya rasanya untuk menyertai international festival itu, apa yang ada sebenarnya di sana. So sebenarnya untuk mungkin IMF boleh bagi penghargaan juga pada Encik Amandus. Memang kayaknya seperti duta kecil IMF di Malaysia ya. Dia memang betul-betul membawa jenama itu setiap tahun dan sebenarnya ini pertama kali saya dapat berkolaborasi. Mungkin sebenarnya menawarkan diri secara terus terang saya menawarkan diri kepada Cik Amandus sekiranya mungkin ada khidmat atau sedikit di sisi-sisi kecil kebolehan saya yang boleh diguna pakai. Jadi setelah dipertimbangkan secara serius oleh Cik Amandus, nampaknya terpilih untuk tahun ni. Saya bersyukurlah dan peluang ini it is a great opportunity for me to explore more and in mass, because sebenarnya memang ada minat dalam topeng itu sejak pengajian saya buat masters itu. Jadi banyak exploration di situ. Thank you IMF kerana sudi menjemput kami dan mendukung Encik Amandus setiap tahun dari awal mungkin penubuhan international ini festival. Oke, ini kita beri applause dulu nih untuk Cik Amandus nih. Wow, keren sekali. Oke, boleh menambahkan untuk Dr. Pei An. Silakan. Dia sudah dirumuskan by all my teman-teman kat sini dan memang Cik Aman yang memperkenalkan IMF kepada kita lah, and dia memang buat suggestion untuk participate setiap tahun kan, and especially masa-masa zaman COVID dulu when it was online, it's like maybe kita boleh consider untuk buat like a recording for the festival, and so that was itu pertama kali lah I pernah dengar ada IMF ada festival macam ni kat Indonesia. So it was very glad that this year kita berjaya juga untuk participate and submit something. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya perkembangan dari seni topeng di Malaysia ini sendiri itu seperti apa sih, Cik Amandus? Boleh dijawab duluan nih. Oke, actually kalau ikutkan kita ada adalah persembahan-persembahan topeng ni di Malaysia, tetapi dia lebih kepada traditional performance. Maksudnya ada yang melibatkan teater tradisional dan ada juga persembahan tari. Cumanya kalau dibandingkan dengan negara Indonesia lagi banyak topeng-topeng yang sangat menarik, dan pada saya walaupun Malaysia mempunyai topeng yang tidak banyak, tapi mungkin ini di kesempatan ini festival internasional ini mungkin kami boleh memperkenalkan sedikit demi sedikit yang ada di Malaysia macam tu. Jadi kalau ikutkan perkembangan di Malaysia ni, persembahan topeng itu diadakan oleh masyarakat yang sangat kecil, golongan penggiat yang sangat kecil, tetapi pada saya ini adalah peluang untuk kami terus mempromosikan bentuk topeng yang dipersembahkan. Sebenarnya Putri, lagi saya ingin tambah bahawa persembahan yang kami persembahkan ini mungkin nanti Dr. Zizi boleh
jelaskan lagi, dia bentuknya bukan tradisional ya, tetapi unsurnya tu, the essence tu ada unsur tradisi. Berbeda dengan yang dikoreografi oleh Encik Khairul, dia adalah mempunyai elemen tradisi yang dikreasikan. Yang ini nanti juga akan di-explain atau di Oke, baik. Terima kasih. Mungkin akan ditambahkan nih. Siapa mau duluan nih yang mau menambahkan kira-kira nih? Boleh. Bisa ke saya. Oke, Cik Khairul, silakan. Seperti yang Cik Aman sendiri cakap tadi, topeng dia dilihat kepada persembahan lah. Tetapi di Malaysia, topeng yang sangat popular adalah topeng daripada masyarakat Mameri ataupun origin people, orang asli lah. Sejak dari dahulu lagi lah sebenarnya. Topeng ni sebenarnya kalau ikutkan daripada masyarakat orang asli, topeng ini digunakan adalah satu topeng menggunakan sebagai alat komunikasi mereka lah di antara alam manusia dengan alam lain lah untuk spiritual. So ada lagi satu untuk bahagian topeng dalam masyarakat ni dia menggunakan untuk dalam tarian. So yang digunakan dalam tarian itu adalah tarian Johor. Is tarian menyambut tetamu. Yang mana tarian itu menggunakan topeng. Terdapat 3 jenis topeng yang digunakanlah sebenarnya di dalam persembahan Johor tersebut. So jadinya terdapat ada nama dia jugalah sebenarnya, macam nama dia adalah Tok Nania atau Tok Pangkola, nama dia. Adalah beberapa nama sebenarnya. So selain itu juga dalam persembahan topeng ini digunakan di dalam persembahan teater tradisional yang Cik Aman beritahu tadi. Contohnya seperti persembahan teater tradisional Mek Mulong. So dalam persembahan Mek Mulong itu sendiri, topeng yang digunakan itu adalah satu karakter, adalah satu peranan yang dinamakan awang ataupun dia merupakan awang. Awang ni merupakan orang suruhan ataupun pembantu raja di dalam persembahan tersebutlah. So awang ini menggunakan topeng berwarna merah. Okay? So sebenarnya kalau karakter dia ni, mereka ini adalah orang yang sangat kelakar. Dia berdua ni ada kelakar. So jadinya untuk di Malaysia, di dalam persembahan teater contohnya Mek Mulong tadi, dan ada juga Manora dan lain-lain ada jugalah sebenarnya. Tapi yang banyak digunakan di dalam persembahan teater lah sebenarnya. So saya juga pernah berpeluang sebenarnya memegang topeng, kalau ikutkan topeng Mek Mulong yang lama, yang berusia 200 tahun. Sebenarnya ada 4 jenis topeng dan di dalam persembahan teater Mek Mulong. So terdapatnya awang pengasuh, topeng awang selamat iaitu topeng awang muda, dan topeng awang kiai, dan juga begitu juga satu lagi adalah topeng Tok Wak ataupun Bomo. So tetapi ini topeng bernama Tok Wak ini adalah topeng berwarna hitam. Dia hanya satu-satunya yang berwarna hitam, yang lain yang ketiga-tiga itu adalah warna merah lah sebenarnya. So itulah dia sedikit perkembangan di Malaysia lah untuk topeng yang sangat popular di Malaysia lah sebenarnya. Oke, mungkin ada beberapa dari teman-teman Zoom yang kurang paham, nanti translate-nya ada di bawah sini. Paham lah ya, Putri aja paham dong ini. Oke, boleh menambahkan Dr. Pei-An, boleh. Wow, saya rasa ini bukan expertise saya. Sebagai pemuzik biola kan, susah kita nak pakai topeng dan main biola lagi. So this is really not my field lah. So lebih baik I biar Aman atau Dr. Zizi. Oke, Dr. Zizi silakan. Okay, Putri, sangat menarik sebenarnya apa yang kita melihat kadar banding apa yang berlaku di Malaysia sebenarnya seperti yang Cik Amandus cakap tadi, bahawa kalau melihat kesenian topeng di Malaysia pada saya sangat berkurang dengan topeng-topeng perkembangan persembahan bertopeng di Asia Tenggara, ya. Yang itu lebih rich. Barangkali juga ada sedikit mungkin faktor atau elemen antara topeng dengan agama Islam itu sendiri. Itu dari saya secara peribadi, ya. Kerana mungkin penyimpanan topeng atau ya topeng itu kita anggap very seolah sacred lah, ya. Sacred, satu alat yang tidak kita main-mainkan, diletakkan di tempat yang baik dan cara pemakaiannya. Jadi mungkin juga itu tidak dikaji oleh saya, tapi saya merasakan secara peribadi, saya melihat bahawa mungkin faktor agama itu
menyebabkan topeng itu tidak menjadi satu elemen yang utama dalam perkembangan seni di Malaysia. Tetapi didokongi oleh teater-teater tradisional yang dimaklumkan tadi oleh Encik Khairul. Dan itu pun tidak semuanya watak-watak itu memakai topeng. Jadi saya melihat dengan adanya International Mask Festival, ini sebenarnya satu platform untuk warga-warga atau seniman-seniman Malaysia memperkayakan topeng itu sendiri. Jadi selain daripada kita memakai topeng-topeng yang diwarisi dalam persembahan-persembahan teater tradisional kita, saya melihat mungkin di masa-masa akan datang, mungkin Encik Aman atau siapa saja yang mungkin wakil dari Malaysia boleh mula mencipta topeng, we create the topeng, the expression, so become the topeng tu, jadi makanya bertambahlah lagi topeng-topeng dan barangkali itu boleh jadi satu form persembahan yang menarik di Malaysia. So sangat looking forward jika ada expansion dari situ, kesan daripada penglibatan kita daripada International Mask Festival. Oke, thank you atas penjelasannya, sangat jelas tadi ya perkembangan seni topeng di Malaysia ini seperti apa sudah dijelaskan nih sama narasumber kita. Kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Apakah ini yang pertama kalinya? Tapi kayaknya Cik Amandes nih bukan pertama kalinya ya. Kayaknya udah lama nih. Tadi kita harusnya memberikan ini ya, kayaknya charity atau charity jadinya apa? Kasih piala gitu ya kali ya. Boleh kali ya, oke. Apakah baru kali pertama untuk tampil di IMF nih? Atau apakah sudah pernah dan di tahun berapa sih kira-kira kalau sudah pernah? Silakan dijawab. Aman dulu lah. Oke. Boleh. Kan saya pada tahun pertama itu 2014 saya menghantar satu wakil. Dan itu saya tidak menari, saya hanya koreograf saja, dan saya sangat tertarik dengan poin yang diutarakan oleh Dr. Zizi tadi. Untuk yang pertama kalinya join di Indonesia itu, saya sudah mula berkreasi sebenarnya. Ya, dan ini adalah kerana keterbukaan organizer pada masa itu. I think until today yang menerima kalau jika kita menghantar wakil yang ada unsur kreasinya ya. Jadi pada saya mungkin saya tidak akan klaim yang saya ini suka berkreasi, saya saja yang berkreasi topeng, tapi sejak mulanya disebabkan limitasi terhadap topeng yang ada di Malaysia, jadi di situ kita mula berkreasilah. Sebab pada saya akhirnya ia adalah satu bentuk persona yang harus ditampilkan oleh penari itu. Jadi dari segi kostumnya, dari segi pemilihan warna dan tekstur topengnya, jadi karakter tari itu sendiri akan menjelaskan topeng itu juga. Jadi itulah dia. Jadi saya pada saya tidak boleh ada bataslah dari segi kreasi ini. Dan dari mana datangnya tradisi itu kalau tidak start daripada kan? Jadi maknanya walaupun tradisi manapun harus ada pencipta. Jadi mungkin apa yang saya hasilkan sekarang tidak akan jadi tradisi akan datang, tapi mungkin kreasi siapa yang kreasi masa akan datang, mungkin kalau ia terpilih untuk jadi tradisional masa akan datang, mungkin dia akan terus kekal gitu. Jadi another 100 years from now maybe yang tadi kreasi itu mungkin akan jadi tradisional begitu. Jadi betul kata Dr. Zizi, perkembangan itu bermula daripada kreasi itu. Jadi mungkin sekarang ni Malaysia mungkin kurang topengnya, tapi mungkin akan datang siapa tahu kan. Jadi insyaAllah kalau kami terus join IMF, mungkin one day Malaysia juga mempunyai topeng yang banyak. Ya. Amin. Oke, kita langsung ke siapa menunjuk? Saya menunjuk siapa ya ini? Agak bingung. Ada Cik Carol mungkin. Silakan. Oke, mungkin masih di mute ya Cik Carol, mungkin di unmute dulu. Oke. Oke, maaf sebentar. Oke.
Ya betul, ini adalah kali pertama bagi saya untuk menyertai IMF yang mana Cik Ahmad sendiri yang perkenalkan pada saya lah. So jadi kalau saya tak tahu, kalau Cik Ahmad tak beritahu, mungkin benda ini saya tidak tahu, saya tidak mengetahui tentang IMF. So jadinya apabila Cik Ahmad sendiri yang memperkenalkan dan dia beritahu, kita cuba untuk membuat persembahan mengenai topeng ini. So jadi saya lakukan untuk percubaan yang kedua. So jadinya inilah kali pertama dalam persembahan di IMF itu sendiri. Ya. Oke, untuk Dr. Nur Azizi dulu nih, kira-kira sudah berapa lama atau baru pertama kali nih untuk join dari IMF sendiri? Ini pertama kali saya. Pertama kali selalu mengintai-intai dari luar jendela. Jadi very excited for this first experience to participate. Thank you so much. Oke, thank you. Untuk Dr. Payan, Ya, apakah betul. pertama kali juga? Ya, ini kali pertama juga, so will be very interesting to hear the feedback persembahan kita nantilah. Oke, nanti kita akan saksikan di tanggal 18 Juni ya. 17 dan 18 Juni tahun 2022. Oke, sebenarnya saya pengen tahu juga nih perasaannya dari narasumber kita satu-satu nih mengenai mengikuti IMF tahun ini nih seperti apa? Mungkin dari Dr. Nur Azizi dulu nih. Perasaannya seperti apa sih sebenarnya? Saya sangat teruja dari segi proses penghasilan karya dan juga sangat teruja untuk hari conference itu sendirilah, hari festival itu sendiri untuk menyaksikan persembahan-persembahan dari participants yang lain ya. Oke, Dr. Payan, silahkan. Sebenarnya rasa a bit nervous lah sebab I pun tengok the performance persembahan yang dari tahun-tahun yang lepas memang very impressive and very creative and also very diverse. So to imagine like kita nak submit satu persembahan tahun ni juga pun the standard is very high. So I'm really excited about what we managed to collaborate and create. So yalah, nantikan. Oke, perasaannya nervous ya, karena baru pertama kali juga nih. Oke, kita yang pertama-pertama dulu ya, Cik Aman ya. Kita nanyain ke Cik Khairul dulu nih, sebelum Cik Aman yang menjawab. Karena kalau Cik Aman kan udah sering ya, perasaannya ya bisa ditebak lah ya. Silakan Cik Khairul. Ya, okey. Perasaan saya memang sangat teruja kerana berpeluang lah sebenarnya menyertai IMF sebagai penata tari atau fotografer. Ini adalah kali yang kedua sebenarnya untuk menghasilkan karya yang menggunakan topeng sebagai medium untuk menyampaikan cerita atau karya saya lah sebenarnya. Sebenarnya kali itu kan sudah lama tak menyertai persembahan ataupun pertandingan yang menggunakan atau melibatkan topeng. Inilah sebenarnya, so jadi memang sangat teruja lah dan tak sabar nak tengok hasilnya dan bersama-sama dengan delegasi yang lain lah sebenarnya. Itu dia. Terima kasih. Oke, thank you, sama-sama. Silakan Cik Aman, saya berikan kesempatan deh. Pada saya satu adalah very looking forward sebab sebenarnya IMF ni dari mula saya join tidak pernah mengecewakan. Saya sangat-sangat tertunggu-tunggu IMF every year dan saya lagi teruja apabila pada tahun ini saya perform bersama dua orang yang pada saya orang yang profesional dan saya sangat teruja because Dr. Zizi willing to perform with me sebab saya dengan Dr. P pernah perform sebelum ini pada tahun 2 tahun lalu dan juga tahun lalu, tetapi dengan Dr. Zizi adalah kali pertama perform. Jadi saya looking forward to see the outcome lah dan of course feedback from the audience lah. So kalau mungkin kurang tu harap boleh tegur lah audience di luar sana kan. InsyaAllah ya kita buat yang terbaik. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, telah hadir nih di tengah-tengah kita dari founder IMF,
Bunda Raden Ayu Irawati Kusumasari MSN. Bisa sapa-sapa dulu Bunda. Terima kasih Putri. Sama-sama Bunda, apa kabar? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda. Mas Amandus, Bu Pei, Dr. Sisi, Mas Khairul. Saya terima kasih sekali selalu berpartisipasi di event-event kami, IMF, SIPA gitu ya. Ini merupakan kerjasama kami yang sangat kami harapkan bisa berlangsung terus-menerus di tahun-tahun mendatang. Dan sebenarnya saya ingin sekali mengundang untuk datang hadir ke Solo, ayo nonton ini IMF ini. Karena IMF kali ini kita selenggarakan di Istana Mangkunegaran, suatu istana yang mempunyai koleksi topeng yang luar biasa banyaknya sejak 100 tahun yang lalu. Itu ada sekitar 400 topeng dari berbagai daerah di Indonesia, dari Bali, dari Madura, Malang, Cirebon itu. Ya, saya ingin mengundang yang dari Malaysia datang dan melihat itu koleksi topengnya Istana Mangkunegaran. Dan ini juga bisa menjadi ide untuk kreativitas selanjutnya. Itu yang kami harapkan. Kalau mungkin tidak bisa pada saat IMF, nanti bisa pada saat SIPA. Kan mau hadir ya di Solo ya. SIPA September ya. Iya, Nah, kita bisa ketemu, bisa nanti saya tunjukkan koleksi topeng di Istana Mangkunegaran. Gitu. Ya Bunda. Saya mengharapkan pertemuan yang luar biasa pastinya di Solo. Saya tunggu dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas kepercayaannya kepada kami dalam penyelenggaraan setiap event-event kami. Dan kami sebenarnya ada network ya dengan IMAKO Korea, International Mass Art and Organization. Mungkin juga kalau ingin lebih network lebih luas lagi bisa menjadi anggota IMAKO dari UIM. Nanti kami bersedia untuk merekomendasi ke IMAKO karena selain mereka punya festival, mereka itu juga punya konferensi internasional yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Jadi bisa untuk memberi informasi tentang topeng Malaysia. Ada sebenarnya mereka juga sudah ada juga anggota IMAKO yang juga dari Malaysia. Tapi alangkah bagusnya jika bertambah yang dari Malaysia. Begitu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ira sambutannya. Oke, kita balik ke topik lagi nih ya. Cek, dokter semuanya akan saya tanya-tanya lagi nih. Oke, kita lanjut aja ya. Kira-kira apa aja sih persiapan yang dilakukan nih untuk mengikuti IMF tahun ini? Melihat kan juga Ci Amandos juga udah lama banget nih. Dr. Nur Azizi juga udah kalau bahasa Indonesia ngeker gitu ya, ngeker bahasa Jawa juga ini ya kayaknya ya. Ngeker dari jauh, saya juga pengen ikut gitu. Boleh silakan. Kayaknya Dr. Nur Azizi dulu nih. Saya pengen tahu nih. Oh, saya. Persiapan, kerana kali ini kita kolaborasinya dari 3 disiplinary, iaitu tari,
pastinya tari dan topengnya, kemudian puisi dan juga muzik. Persiapan awal pastinya datang dari puisi itu dulu. Makanya difikirkan secara kebetulan puisinya saya yang tulis, makanya difikirkan apakah topik atau elemen yang sesuai untuk diangkat bagi persembahan ini. Ya, jadi saya tak pasti adakah saya kena elaborate konsepnya itu sekarang atau nanti ada soalannya atau ya, tapi mungkin saya buka dulu di sini. Maknanya persiapan asalnya adalah is the preparation of kita bermain dengan kata-kata kali ini. Ya, selainnya topeng selalu pastinya gerak. Gerak itu adalah the main tools, but this time Cik Amandus suka untuk berkolaborasi dengan bahasa, the words besides the physical movement. Jadi kita cubanya di situ dan dari situ baru kita tiga-tiga performers bergerak dari situ. Ya, so preparation saya pastinya dari puisi itulah. Okey, mungkin disambung oleh teman yang lain. Ya, boleh. So lepas puisi tu menjelma dah, lepas tu I mean part bahagian muzik yang keluarlah sebab kena ikut rentak perkataan, ikut frasa, ikut the bentuk of the phrase, and dari situ baru mula for me the music part. Tapi elemen I don't know for Amandus, saya rasanya you selalu Encik Amandus cakap dia perlu music sebelum dia boleh gerak, but like I don't think so. Encik Amandus memang boleh just gerak je. It's dah sudah menjiwai already the words and the elements of the puisi. So but yeah, that's for me. To start dulu for me started at the words lah, pada puisi dulu. Yeah, for me persiapannya ya, sebab kali ini dia berbeda daripada persembahan sebelum ini, di mana sebelum ini saya dengan Dr. P hanya muzik saja. Jadi bila ada kata-kata yang puisinya dipersembahkan oleh Dr. Zizi, dia jadi satu kelainan pada saya lah sebagai penggerak. Saya bukan penari dalam persembahan ini, saya hanya menggerakkan kata-kata puisi yang disampaikan oleh Dr. Zizi. At the same time, music yang seperti yang Dr. P kata claim tadi, I need music, yes. I need music. Kalau silent tu pun for me is music kan. Jadi sebenarnya dia lebih banyak elemen yang I can appreciate in terms of sound. Bukan saja dari makna perkataan yang Dr. Zizi sampaikan, tetapi juga the sound of the music, the beautiful music yang played by Dr. P dan the beautiful words chose and written by Dr. Zizi. Ya. Oke. Cik Carol nih, gimana nih persiapannya? Okey, persiapan ni bagi saya memang untuk saya seorang saja yang membuat persiapan. Melainkan bagi mereka yang bertiga, dia orang ada idea. So, dia orang boleh berkongsi idea-idea itulah sebenarnya. So, proses ini bermulanya daripada idea dan konsep yang mana saya ambil daripada watak awang itu sendiri yang menggunakan topeng merah sebagai medium lah untuk saya sampaikan. So jadinya daripada itu latihan dan improvisasi yang saya ambil daripada pergerakan karakter awang itu sendirilah untuk saya explore dan menjadikan satu bentuk, satu form di dalam bentuk tarian. So kebanyakannya improvisasi yang digunakan daripada pergerakan, dia berjalan, dia melompat, duduk, bangun dan lain-lain lah. Itu daripada segi improvisasi pergerakan lah. Itu idenya lah sebenarnya. Ya, itu je. Oke, terima kasih. Sebenarnya arti pertunjukan seni topeng nih, bagi masing-masing narasumber nih, apa aja sih? Boleh dijawab. Cik Amandus dulu deh, boleh? Oke, pada saya topeng ni pada saya adalah satu perkara yang saya bebas untuk ekspresi ya, sebab ada orang kata because we need our expression to tell a story. Tapi bagi topeng ni pada saya dia lebih mencabar, dan pada saya selain daripada pergerakan badan, dalaman itu harus kuat begitu. Jadi penari juga perlu ada
soul ataupun jiwa, menjiwai. Jadi dia nampak lebih hidup kalau kita guna dalaman kita untuk ekspreskan. Jadi pada saya topeng tu adalah satu benda yang special because saya banyak mencubalah elemen-elemen topeng ni, bukan saja topeng yang berbentuk topeng yang dipakai tetapi juga seperti face painting. Bekas ini saya juga pernah bereksperimen juga sebelum ini. Sepertinya di contoh di negeri asal saya di Sabah, kami ada satu suku kaum yang menggunakan macam apa nama, bedak sejuk ya, beras dengan kunyit diletak di mukanya, dan saya lihat itu satu perkara yang sangat menarik. Walaupun ia digunakan untuk kecantikan, tetapi akhirnya kita lihat dia sebagai satu bentuk topeng. Begitu juga persembahan yang kami akan, mungkin saya tidak akan explain bentuk topengnya, tetapi ini juga adalah satu pada saya ekspresi jiwa. Dan satu lagi kata kuncinya adalah terapi. Jadi pada saya, mungkin saya boleh explain lebih lanjut mungkin later on, yang sebenarnya gerak menggunakan topeng juga adalah satu terapi pada saya. Ya. Oke, kita ke saya bingung jadinya mau milih siapa nih. Boleh nih, Dr. Nurzizi, silakan. Okey, kalau saya topeng itu saya selalu relatekan dengan identiti sesebuah bangsa. Jadi kalau tengok persembahan tu, saya suka tengok pada raut wajah topeng itu, bentuk ukiran dia, terutamanya kening dia, dan kadang-kadang expression di tulang pipi dan semua di topeng itu, saya selalu relatekan dia itu cerminan bangsa. Jadi bila saya akan tengok dari topeng tu dulu, dan saya cuba menyerap atau cuba menyerap masuk ke dalam sebuah negara yang topeng tu dimiliki oleh negara mana. Jadi apabila ada je topeng, I think is a very strong image and power visual of a community like bangsa lah, bangsa dan negara. Jadi saya kira elemen itu mungkin tak boleh kita putuskan. The moment you letak je, you tahu dah you negara, you tu milik siapa, milik bangsa mana, atau siapakah kamu. Jadi pada saya topeng itu memberitahu identiti kita dan siapa diri kita sebenarnya. Oke, berarti menurut Dr. Zizi ini visual itu adalah menggambarkan bagi dia dari mana itu terlihat gitu ya, dari visualnya saja, dari topengnya. Oke, kita ke Dr. Pei. Pengalaman saya dalam ini seni topeng ni amat kurang lah actually, so I don't know what I can contribute, but like just like on reflection kan, I lepas kita buat karya ni dengan topeng bedak kan, it felt to me macam it's lebih susah untuk I think mengekspresi for me. Lepas you had to, there's like one added layer of where you're almost macam kita tersembunyi, tapi you have to menonjol juga as a artist in that moment. And it was that contrast, or maybe even like the paradox of the two, it was for me a bit difficult to process kan. Tapi dengan, I think with the interdisciplinary approach, that was made easier for me. Kalau I tak pastilah what I can boleh persembahan kalau it's just topeng saja kan, wah aman, memang I tak tahu apa nak buat. But it's really interesting to learn from my friends, my colleagues in this performance. So thank you. Oke, thank you Dr. Pei. Silakan, Cik Carol, boleh nih. Okey, bagi yang dalam persembahan saya itu, karya yang saya gunakan itu ada menggunakan topeng merah. Jadinya apa yang Dr. Z cakap tadi mengenai identiti kan. So jadinya di Malaysia saya nak memperkenalkan topeng itu berasal daripada Malaysia lah, maksudnya topeng yang digunakan itu di dalam persembahan Mek Mulong. So jadinya untuk karya persembahan saya ini, saya menggunakan topeng itu untuk memperkenalkan sendiri. Topeng itu memang orang kata topeng itu mempunyai watak karakter di dalam Malaysia.
yang mana saya menggunakan topeng merah itu sendirilah. So jadinya untuk tunjukkan topeng ni saya mengekalkan topeng merah itulah sebagai persembahan sebenarnya. Itu je lah. Putri, can I add something? Ya. Yes. Okay, mungkin saya boleh tambah sedikitlah point saya tadi, di mana when we talk about topeng ni kan, dia individualistic, but at the same time because of IMF, macam festival seperti IMF ini, kita juga menjadi satu tahu. Maknanya kita jadi one word, ada satu objektif, ada satu tujuan. Itu yang I think it's good kalau kita berfestival, walaupun kita mempunyai mungkin bangsa, negara yang berlainan, tetapi because of festival, kita jadi satu. Itu yang menarik. That's why I really want to join, not only to showcase our culture, tetapi to experience other culture. Jadi kita jadi satu macam tu. The unity itu yang penting pada saya lah untuk berfestival seperti ini. Itu betul. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita udah lama banget nih ngobrol, tapi saya masih punya pertanyaan-pertanyaan yang masih bikin saya penasaran nih ya. Mengenai karya-karya yang telah dibuat nih. Sebenarnya proses kreatif yang tercipta nih saat mempersiapkan karya itu kayak gimana sih? Seperti apa sih? Boleh dari Cik Khairul dulu nih. Tadi udah menyinggung karya-karyanya ya. Saya dengar, ini pasti bagus juga karya-karyanya. Silakan Cik. Okey, prosesnya apa yang saya cakap tadi adalah improvisasi lah sebenarnya. Improvisasi berinspirasikan daripada perwatakan itu sebenarnya. So jadinya untuk inspirasi itu proses kerjanya berlaku daripada topeng. So dari perwatakan tersebut saya improve kita explorekan dia pergerakan karakter itu sendiri yang daripada berduduk, berjalan, berlari. Sebenarnya itulah untuk saya dapatkan proses kerja untuk pergerakan dalam tari sebenarnya, untuk menyusun struktur-struktur pergerakan sendiri. Ya, itu dia. Oke, baik. Kita ke Cik Amandos lagi. Boleh. Pada saya prosesnya tu agak menarik disebabkan kami percaya atau tidak persembahan itu adalah pertemuan kami pertama. Ini secret kami lah, di mana kami bertemu bertiga ni dalam satu ruang dan dibantu oleh beberapa orang, termasuk Cik Khairul sendiri ada di situ menjadi krunya, beberapa orang pelajar kami sendiri, dan di satu ruang yang kecil, dan kami prosesnya mencipta. Jadi dalam ruang yang kecil dan masa yang singkat kami boleh hasilkan, pada saya sangat teruja. Seperti saya kata tadi, saya perform dengan dua orang yang profesional. Jadi hasilnya itu tidak sia-sialah pada saya. Kita bukan saja dibantu oleh pelajar, rakan-rakan, tetapi kita ada juga performer yang dua ini. Itu jadi saya rasa macam I hope you guys yang menonton di luar sana terus mengikuti dan follow performance IMF, dan juga support lah semua show termasuk show kami lah, dan saya harap anda terhibur. Oke. Untuk Dr. Nurzizi nih, silakan. Gimana sih prosesnya? Walaupun tadi udah di-spill dikit ya sama Cik Amandus nih. Okey, itulah dia yang Cik Amandus kata bahawa IMF ni menghimpunkan kami para seniman, kerana kami bergerak sendiri, ya. Kita semua seniman-seniman di Malaysia bergerak sendiri, tapi untuk IMF ini kita berkolaborasi. Jadi asalnya saya cakap sikit pasal piece ni, Aman. Persembahan ini bertitik tolak. Kalau kata proses tu adalah seperti dalam budaya Melayu, orang Melayu, kita perasapkan objek lah, ya. Sepertinya contoh keris. Maka mungkin juga ada yang memperasapkan emas juga. Jadi kita mengambil bertitik tolak daripada ritual untuk memperasapkan keris misalnya, tetapi kali ini apa yang kita cuba perasapkan adalah tubuh badan. Ini adalah kerana kita merasakan bahawa COVID-19 ini
telah menyebabkan kita semua terbelenggu, lock, kita trap, kita terkurung di rumah masing-masing, tidak terkeluar. Makanya sekarang kita baru boleh di Malaysia lah ya, baru I think I'm sure juga di Indonesia kita dah boleh mula keluar. Makanya puisi ini yang bertajuk atau karya ini yang bertajuk Seru Jiwa bertitik tolak daripada kita cuba memperasapkan tubuh badan selain daripada objek itu. Makanya kita perasapkan tangan, kaki, dada, muka dan wajah, dan di sinilah juga letaknya topeng itu. Jadi kita menyeru, memanggil kembali tubuh badan kita yang tidak bergerak, yang mungkin jiwa kita mati kerana kita COVID-19, dan sebenarnya sekarang kita suruh bangkit semuanya, bangkit tubuh. Itulah yang cuba dibuat satu kira macam seru jiwa lah. Seru jiwa, memang tajuk pun seru jiwa. Membaca mentera-mentera, sebenarnya mentera yang diciptakan oleh kami sendiri untuk membangkitkan tubuh ya supaya lebih bisa keluar dan bisa berkarya lagi. Ya, itu sebenarnya persembahan ini. Oke, mungkin Dr. Pei ingin menambahkan atau sudah cukup nih? Sudah cukup nih, dah Oke. karya dah. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, sering ditanyakan sebenarnya ya. Sebenarnya ada nggak sih tantangan untuk atau halangan ya saat mempersiapkan karya-karya yang akan ditampilkan di IMF 2022 ini sendiri nih? Cik Carol boleh jawab tu, dia nak handle penari banyak, mesti ada halangan. Wow, boleh Cik Carol nih. Ya, okey. Untuk halangan yang saya untuk menghasilkan karya ini adalah waktu atau masa lah sebenarnya yang kita bersama dengan pelajar. So pelajar itu sendiri adalah pelakon atau penari yang kita gunakan. So jadinya untuk latihan masanya itu terhad. So jadinya kita tidak mahu mengganggu waktu mereka belajar di waktu siang. So jadinya saya mengambil orang kata mengambil waktu adalah waktu malam. So maksudnya dalam masa sebanyak 2 hingga ke 3 jam sahaja untuk satu hari. So sebenarnya prosesnya adalah lebih kurang untuk seminggu sahaja. Dalam seminggu tu saya nak menghasilkan karya, lagipun pelajar ini bukan semuanya bidang tari. Mereka ini adalah daripada bidang teater dan juga bidang pengurusan seni sendiri. So bukan khusus pada bidang tari saja. So ada juga pelbagai bidang di situ. So ada 2 selain daripada tari lah, teater dan juga pengurusan. Setakat ini sebenarnya kalau ikutkan untuk halangannya, penari boleh digunakan, maksudnya penari masih boleh melakukan, tetapi adalah waktu yang saya cakap tadi lah memang sangat terhad dan kita mengejar waktu itu supaya boleh sampaikan untuk menghasilkan persembahan yang akan ditunjulkan di IMF. InsyaAllah kita akan boleh lihat nantilah. Okay, terima kasih. Oke, sama-sama. Silahkan Cik Aman. Okey. Bolehlah saya sambung sedikit mungkin halangan. I think lancar saja Putri, sebab satu adalah Dr. Norzizi Zulkifli itu adalah bos saya. Jadi untuk dapatkan clearance untuk melakukan itu agak mudah begitu. Cumanya saya sedikit mungkin ralat, mungkin rasa macam alamak kita tak dapat pergi Indonesia kali ini. Maybe next time, sebab Dr. Zizi juga dengan Dr. Pei punya urusan lain. Saya juga ada ya. Jadi kita ada rencana lain pada masa itu dan dapat fly ke Indonesia, dan insya-Allah kalau ada peluang untuk mungkin akan datang seperti SIPA contohnya, mungkin kita akan fly dan berjumpa di sana lah Putri. Itu saja dari saya. Amin. Semoga kita cepat berjumpa ya. Cik Aman, Cik Carol, Dr. Norzizi, Dr. Pei juga nih. Saya tunggu loh ya di Solo nanti bersama Bunda Ira dan teman-teman yang lainnya. Oke. Ya agak ralat bila Bunda Ira beritahu bahawa tahun ini dapat di istana dan dapat lihat koleksi. Saya tengok macam mana nak terbang ni ya, tengah cari cara macam mana nak terbang sepantasnya 2 minggu lagi kan. Jadi itulah agak ralat, dan tapi semoga dapat di pertemuan yang lain lah. Tapi itulah dia dapat melihat di istana tu. I think it's a great opportunity to all the performers yang mana dari seluruh dunia yang menyertai festival ini. Ya. Rugilah kami sebenarnya yang tak dapat hadir tu sebenarnya.
Oke, semoga cepat bisa datang ke Indonesia ya untuk semua narasumber nih, karena Bunda Ira sangat menunggu juga nih. Oke, ini mungkin last but not least nih, tapi ya boleh mau tahu dong, kita mau tahu nih, kami mau tahu nih dari panitia lah ya kalau bahasanya kesan pesan nih atau mau dipromotin juga, promo tuh apa ya? Promosi promosi kepada masyarakat yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, dan dimanapun pemirsa atau sobat budaya yang menonton ini untuk ikut nih di gelaran IMF tahun 2022 ini. Silahkan dari mana ya kira-kira? Dari Ciaman boleh? Selalu kaget ya Ciaman kalau saya panggil nih. Sebab tidak apa tu pada saya rugilah, audiens di luar sana kalau tidak join dan support IMF, sebab dari mulanya 2014 hingga tahun yang lepas saya tidak pernah rasa menyesal untuk menonton. Jadi saya menonton dari awal hingga akhir dan saya rasa ini adalah satu festival yang berprestige. A very good festival to be experienced by all the audience around the world, dan you guys tidak akan menyesal lah. Dan pada saya di sinilah peluang juga untuk anda mengenali budaya dari luar negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Bunda Ira kerana sudi terus menjemput Malaysia. Dan insya-Allah Malaysia akan cuba untuk terus support IMF di masa akan datang, insya-Allah. Itu saja daripada saya, Putri. Oke, terima kasih Cik Aman. Boleh Dr. Norzizi? Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bunda Ira dan semua tim International Mass Festival, dan pastinya even hari ini saya melihat macam nama-nama yang familiar. Sebenarnya banyak anak-anak murid saya, walaupun saya tak suruh masuk, tiba-tiba nampak nama. Saya rasa itu satu percambahan yang baik juga. Maknanya di Universiti Teknologi Mara dan even Dr. Rosdin Subuh, itu adalah sarjana tersohor di Malaysia. Dia pelakon sinetron juga, memenangi award. And he is here with us today in Zoom. So I feel also very honored. Thank you, Dr. Rosdin, for joining us. And I'm sure dengan penglibatan kita kali ini sudah expand lagi bagi pelajar maupun seniman-seniman yang lain tentang perkembangan IMF, dan saya yakin jika masih diteruskan, mungkin Malaysia itu boleh wakilnya dari pelbagai kumpulan, pasti ramai yang berpusu-pusu berebut-rebut nak masuk kan. Jadi itu saya kira satu perkembangan yang baik, dan mungkin kita untuk teman-teman dalam Zoom ini mungkin kita boleh hype up hashtag ataupun kalau di Instagram itu kita akan hashtag IMF atau dengan tag nak sebut tag kan. Jadi hari ini apa-apa juga yang kita post ya kita linkkan dengan IMF dalam 2 masa dari sekarang hingga ke 2 minggu lagi, ya saya yakin it will spread more. So I wish you even the team semua selamat berfestival nanti. Tahniah kepada penganjur. Okay, thank you Dr. Norzizi. Silakan Dr. Pei. Right. I think IMF penganjur ni memang it's been so caring and so amazing and generous to allow us to perform. And I mean kita patut menyokong our own arts lah. I mean if we don't do it, who is going to do it for us kan? And it's nice to see the collaboration antara the region as well between Malaysia dengan Indonesia. So thank you for inviting us, and thank you for organizing this festival to preserve our culture and also to keep this going. So thank you so much, and I hope everybody comes in and watch this and we can learn from each other. Okay, thank you Dr. Pei. Silakan Cik Karol. Okay,
Saya memang betul Cik Ahmad kata dia sangat rugi sebab saya pun first time, so saya excited nak tengok benda ni lah sebenarnya apa yang berlaku untuk festival. Saya juga mengharapkan agar IMF ini dapat diteruskan yang mana kita akan berkongsi ilmu lah mengenai seni persembahan terutamanya Malaysia-Indonesia yang mana Indonesia sangat similar dengan Malaysia kan, so jadinya kesenian ni mungkin ada berbeza sedikit, mungkin ada satu keunikan di antara Malaysia dengan Indonesia. Jadinya selain daripada itu juga sebenarnya kita dapat mengetahui topeng-topeng. So dan namanya festival topeng, so kita dapat mengetahui topeng-topeng yang mungkin kita tak pernah lihat. So mungkin tak pernah lihat dan mungkin ada topeng yang mempunyai satu keistimewaannya. So jadinya di situ kita dapat berkongsi ilmu lah. Selain daripada ilmu persembahan adalah ilmu craft tangan sendiri. So jadinya diharapkan dapat diteruskanlah bagi membawa masuk lagi negara-negara lain untuk berkongsi yang sangat menarik ni lah untuk IMF 2022. Sekali lagi terima kasih kerana menjemput kami untuk berbicara mengenai perkongsian dan pengalaman untuk karya-karya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali kepada narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Gak terasa udah 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol ya. Tadi ngalor ngidul kalau bahasa Jawa, kesana kemari udah membahas seputar seni pertunjukan topeng yang ada di Malaysia ini seperti apa dan karya-karyanya akan dibawakan di IMF tahun ini. Apa tadi udah dijelasin juga ya. Semoga teman-teman juga bisa paham, harusnya paham lah ya, Putri aja paham kok di sini. Oke, dan kita udah sedikit banyak mengetahui ya tentang seni topeng yang ada di Malaysia dan juga harapannya bisa menjadi pengetahuan bagi kita nih mengenai seni topeng nggak hanya di lokal ya, nggak hanya di Indonesia aja, tapi di mancanegara juga. Kita khususnya hari ini, malam ini ada di Malaysia. Nih kita jalan-jalan ke Malaysia dulu ya buat lihat seni topengnya. Oke, nggak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Norzizi Zulkifli, ada Dr. Pei Anyo, ada Cik Amandus Paulpanan, dan juga ada Cik Carol Marknan, dan juga semua partisipan dan teman-teman sobat budaya yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri. Dan tak lupa saya juga berterima kasih kepada Bunda Ira telah hadir pada malam hari ini ya di Special Talk Show International Mass Festival 2022. Dan akhirnya saya Diandri Putri mohon maaf bila ada kekurangan dan jangan lupa untuk semuanya kalau nggak mau ketinggalan informasi-informasi tentang International Mass Festival, SIPA Festival, boleh banget langsung ke Instagramnya di @internationalmassfest dan di YouTube-nya juga ada nih karena ini akan disiarkan di YouTube nantinya yaitu International Mass Festival. So stay tune terus dulu ya. Cek dokter, jadi buat teman-teman partisipan dulu juga boleh menyalakan kameranya, nanti akan difoto nih ya, di screenshot oleh panitia yang lainnya. Terima kasih sekali Dr. Norzizi, Dr. Pei, Cik Anuk, Cik Aman, Cik Carol, Bunda Ira, terima kasih telah hadir. Oke, saya hitung ya. Yang mau on cam silakan on cam dulu yuk. Kita tungguin. Wow, udah banyak on cam nih. Wow, keren-keren semua nih. Oke. Sudah ada yang mau nyalakan lagi nih? Oke, mungkin sudah ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, gaya yang kedua. Jempolnya nah, boleh nih. Oke. 1, 2, 3. Oke, mantap sekali. Wow, ini keren-keren sekali ya narasumber kita. Selain narasumber nih, ternyata partisipan Zoom-nya juga keren-keren sekali nih, masih bertahan ya mendengarkan budaya, pengen tahu budaya yang ada selain yang ada di Indonesia, ternyata ada juga nih di Malaysia gitu ya. Saya memberikan ucapan terima kasih sekali lagi terhadap narasumber kita, partisipan-partisipan yang ada di room Zoom kali ini, dan Bunda Ira juga. Wow, keren sekali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu. Salam.
Ya, sampai ketemu di International Mask Festival di tanggal 17 sampai 18 Juni 2022. Selamat malam semuanya.